Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis atau as-sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan baik secara struktural maupun fungsional. Pengertian asbabul wurud. Secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain. Asbab al-wurud adalah suatu peristiwa yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya sebagai tanggapan atau komentar terhadap peristiwa tersebut. Macam-macam asbabul wurud. Menurut Imam As-Suyuti, asbabul wurud dikategorikan 3 macam. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Yang kedua, sebab yang berupa hadis itu sendiri. Yang ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Urgensi dan signifikasi asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah salah cabang ilmu yang lebih menitik beratkan pada pemahaman matan hadis. Jika asbabul nuzul merupakan pengetahuan penting yang mendapat perhatian serius para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka selayaknya pula asbabul wurud juga mendapatkan perhatian yang serius dalam memahami maksud hadis, bahkan sesuatu yang mendesak untuk digali dalam makna hadis. Klasifikasi asbabul wurud. Asbabul wurud yang berupa ayat Al-Quran adalah adanya suatu ayat Al-Quran yang menjadi penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sabdanya. Misalnya ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, asbabul wurud yang berupa hadis. Maksudnya ketika terdapat suatu hadis sedangkan para sahabat kesulitan dalam memahaminya, maka muncullah hadis lain yang menjelaskan terhadap kesulitan tersebut, seperti hadis yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui surat manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Fungsi asbabul wurud dalam memahami hadis. Menurut Imam As-Suyuti antara lain, yang pertama mengkhususkan pengertian hadis yang umum, kemudian membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, lalu memerinci hadis yang masih bersifat global, kemudian menentukan ada atau tidaknya adanya nasikh dan mansukh dalam suatu hadis, menjelaskan ilat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum, lalu menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami.